Pak Ansar. Ya, sudah. Ya, Pak Anca dengan semangat, Pak Kapolri 7 menit dipakai penuh. Berikutnya prank Eva Yuliana prank. Setelah itu Pak Jeki Lauli. Ya, siap. Terima kasih pimpinan sekaligus Ketua Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, Bapak Kapolri. Aduh, ini saya nggak kelihatan wajahnya Pak Kapolri nih, sebentar. Mas Dede minta tolong maju dikit, Mas Dede. Nah. Enggak, iya. Kan setelah Pak Anca bersemangat kan kita harus ketawa-ketawa sedikit. Iya. Nah, kalau begini kan enak. Bapak Kapolri, Pak Wakapolri beserta seluruh jajaran yang hadir dan mungkin ada dari seluruh Polda yang mengikuti RDP pada kesempatan kali ini. Pak Kapolri, ini memang bukan hal yang ringan dan mudah untuk diterima. Kasus yang mengkagetkan kita semua. Kami paham Pak Kapolri pun juga tidak mudah dalam menerima adanya kasus ini. Semua orang monitor Pak, seluruh rakyat mengikuti. Di tempat saya Pak Kapolri, di tempat nongkrong, di warung, bahkan kalau tempat saya ada wedangan, itu pun semuanya ngomong soal ini. Bahkan mungkin ada orang pacaran pun juga ngomongin soal inilah. Karena menarik. Ini pengalaman ya, bukan pengetahuan, pengalaman. Iya. Iya, kalau saya pacaran kan wajar. Iya, karena ini menarik dan semuanya mengikuti. Nah, namun saya mengacungi jempol Bapak karena Bapak dengan ketenangan tapi sangat tegas menyelesaikan kasus ini dalam tahapan-tahapannya. Mungkin orang akan ada yang menganggap bahwa ketenangan Bapak menganggap dari sisi negatif, tapi menurut saya ketenangan Bapak inilah menjadi style Bapak untuk berhati-hati namun tegas. Jadi kalau dalam istilah Jawa ini alon asal kelakon. Jadi tidak terburu-buru. Oleh karena itu Bapak dengan segala PR yang ada ini, saya berharap tadi yang seperti Bapak sampaikan dalam paparan Bapak, itu pun juga sebagian sudah kami dapatkan informasinya, baik informal maupun formal, itu mohon ditingkatkan dan diselesaikan dengan seterang-terangnya sesuai dengan komitmen Bapak dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak bisa melakukan itu dengan style kepemimpinan Bapak. Walaupun tidak bermaksud untuk mensederhanakan persoalan ini, namun sebetulnya permasalahan atau PR yang masih sangat banyak yang dimiliki oleh kita semua yang menjadi tupoksinya Polri masih menunggu untuk bisa diselesaikan. Dengan adanya kasus ini banyak hal prestasi yang Polri lakukan sampai orang-orang tidak melihat karena saking semuanya berfokus pada kasus yang tadi Bapak sampaikan panjang dan lebar. Untuk itu Bapak ada beberapa hal yang yang saya harapkan. Yang pertama adalah kepastian hukum kepada semua yang terlibat, yang diduga terlibat. Apakah itu terkait dengan pelanggaran etik maupun dengan pidana. Dan mungkin juga bisa dipilah
mana yang memang diperintah dan mana yang memang bersalah. Dan tahapan setelah itu tentu berdampak pada positioning atau berdampak pada personal anggota yang menjabat pada jabatan-jabatan tertentu. Tentu ini menjadi persoalan ketika jabatan itu kosong ataupun diisi sementara, itu segera ketika kepastian hukum itu sudah diberikan, maka saya berharap ini segera didefinitifkan atau dipastikan mana yang memang layak menurut Bapak atau institusi Polri untuk menggantikan di jabatan-jabatan tertentu agar peran dan fungsinya bisa berjalan secara cepat, tidak menunggu adanya atau tidak menunggu dari penyelesaian kasus ini. Yang berikutnya, Bapak Kapolri, saya salut dengan Bapak, saya mengacungi jempol dengan ketegasan Bapak dalam membersihkan jaringan perjudian 303 yang disebut dengan 303. Tentu dalam membersihkan ini tidak bisa langsung dalam sekejap langsung bersih. Dalam tahapannya pasti dengan dengan komitmen dan ketegasan Bapak, saya berharap ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Berikutnya, Bapak Kapolri, rasanya saya ingin mengajak semua pihak, mari kita mengambil hikmah dari kejadian ini. Karena dalam mengambil hikmah ini, dalam setiap kejadian tidak mungkin yang datangnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Tidak ada kejadian yang tidak sengaja. Semuanya memang sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk mengambil hikmah dari ini semua. Menurut saya salah satu hikmahnya adalah mereformasi, mengevaluasi internal Polri yang kemudian menjadi Polri yang lebih baik, Polri yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya bahwa setelah ini jangan ada lagi komando yang lain. Bapak adalah satu-satunya komando yang harus diikuti baik di tingkatan Polda, Polres maupun di tingkatan sampai ke bawah sekalipun Polsek. Terima kasih Ketua yang baik dan bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva. Ini saya informasikan kepada rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Yang akan bicara itu sesungguhnya yang mendaftar ada 45 di luar pimpinan. Yang sekarang bicara sudah 6. Kalau ini dikurangi 5 menitan, nanti itu kira-kira baru ancar-ancar saya 3,5 jam ke depan. Itu bisa panjang, sementara kita ada rapat jam 3. Jadi oleh karena itu harapan saya itu kira-kira ya Diko ukurlah supaya yang cering-cering gitu. Iya. Master Jenderal Jeki Uli dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan berserta rekan-rekan Komisi 3, Pak Kapolri serta jajaran yang saya banggakan. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi dalam paparan. Kalau saya lurus-lurus saja Pak. Ini paparan ada satu yang benar, satu tidak benar. Dari situ ada yang tidak benar, ini menghasilkan cemoohan masyarakat. Kemudian yang kedua yang benar, yang kita lihat hasilnya diapresiasi oleh masyarakat. Bapak Kapolri yang saya hormati, mencermati kejadian ini merupakan suatu pukulan bagi polisi sebenarnya. Ini mau dikatakan kita mundur ke belakang, kita pasti rasakan mundur ke belakang. Karena kasus ini sebenarnya hanya memerlukan saja suatu kejantanan atau keberanian daripada seseorang yang melakukan kejahatan ini, yang karena ketidaktegasan dia sehingga melibatkan banyak orang jadi korban di sini. Bohong yang saya lihat di sini, bohong yang tidak masuk di akal, Pak. Saya ketemu anggota Polri nanyakan kasus ini berbeda-beda cerita, Pak. Semua dalam pendapat masing-masing, Pak.
sebelum Bapak ambil alih sama sekali untuk kasus ini. Sehingga saya mengharapkan pada Bapak Kapolri dalam penunjukan masa kepemimpinan perlu juga sekali-sekali perlu dites itu siapa yang calon pimpinan atau psikologi itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini orang benar kerjanya atau tidak. Saya kasih gambaran kecil aja Pak. Orang dikatakan sniper dari Brimob Pak. Saya tertawa Pak. Saya ini 3 tahun jadi instruktur di Pusdik Brimob Pak. Di Watu Kosek sana Pak. Jadi kalau lihat begini ini bohongnya nggak jelas-jelas ini Pak. Jadi perlu sekali kita adakan seleksi kalau untuk menjadi pimpinan yang betul-betul bisa mewakili kita dalam berkata dan bertindak. Kemudian yang kedua Pak, saya ingin menyampaikan Pak. Terima kasih langkah Bapak sudah tepat. Langkah Bapak menyelamatkan Polri ini sudah luar biasa Pak. Yang perlu sekarang saya masuk karena semua sudah banyak memberikan masukan. Saya sebagai semua bilang senior boleh, mau sebagai tidak senior pun kawan juga boleh, saya tidak jadi soal Pak. Soliditas Polri tolong dijaga Pak. Soliditas itu sebenarnya apa yang kita lakukan? Profesionalitas. Di sini akan menghasilkan dari soliditas itu akan menghasilkan profesionalitas dan suatu tindakan yang betul-betul sesuai perkataan dan perbuatan Pak. Jadi kalau kami melihat ini, tolong Pak Kapolri agak sedikit ke dalam. Karena soliditas ini yang timbul, ketidaksoliditas yang timbul itu seperti saya katakan tadi Pak. Ketika kita dihadapi pada 2 cerita Pak. Cerita yang benar dan tidak benar Pak. Ini seluruh anggota Polri juga akan menceritakan yang benar tidak benar Pak. Karena mereka tidak solid Pak. Untuk itu perlu dibangun Pak. Bagaimana cara membangun kesoliditas yang di situ? Di antaranya adalah kita perlu menjaga ke dalam seperti jabatan-jabatan itu perlu Pak. Perlu dilihat, jangan tergantung pada satu orang Pak. Kalau ada orang Kapolda sampai 5 kali, 4 kali, 3 kali ya saya rasa perlulah kita pikir yang lain Pak. Karena orang antre ini Pak. Karena merasa tidak adil itulah mereka berkicau sudah Pak. Mereka omong yang tidak benar ini, yang itu, yang dan sebagainya. Untung saja Bapak mengambil tindakan tegas ini dengan melibatkan scientific crime investigation. Artinya secara ilmiah yang tidak bisa dibantah. Andaikan tidak hanya sekedar pendapat itu akan menghasilkan ketidakpercayaan bahkan. Jadi saya mohon itu saya sampaikan Pak. Kemudian juga sedikit menyinggung Pak karena di sini ada pertanyaan mengenai masalah pendidikan Pak. Tolong dilihat Pak, pendidikan ini kadang-kadang ada orang yang kerjanya di hutan setengah mati Pak. Kadang-kadang kita anggap sepele Pak. Kita jadikan anggota yang sekolah itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan sumber mata air Pak. Nggak bisa itu Pak. Mohon diperhatikan Pak. Ini yang bikin semua kesulitan, kekompakan kita pecah karena itu. Ini perlu diperhatikan Pak. Jadi saya mohon dengan masukan-masukan seperti ini dari kawan-kawan dan kita sendiri Pak. Polri bisa dilihat kita sebagai solid. Saya termasuk orang yang mentertawakan polisi itu apa perlu direformasi total atau dia mesti masuk di bawah kementerian. Saya rasa buat apa ada reformasi kita 98. Saya di lapangan Pak, 2 tahun saya tidur di lapangan Pak pada saat 98 itu Pak. Mahasiswa meneriakkan bagaimana kita harus reformasi negara ini. Termasuk Polri bahkan agenda utama di situ. Bahwa Polri keluar daripada ABRI waktu itu. Apa kita punya hasil kalau begini Pak? Reformasi ini. Jadi tolong sekali dijaga apa yang dianggap oleh orang seperti dia harus dibubarkan, reformasi total, dibawa kementerian itu hal-hal yang mengkhianati kalau menurut saya Pak. Mengkhianati daripada perjuangan reformasi 98. Tetapi masyarakat juga menuntut Pak polisi yang betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di antaranya solid itu perlu dijaga Pak. Saya rasa demikian saya perlu saya sampaikan Pak Kapolri. Karena di sini saya rasa ilmunya polisi itu sama Pak. Mulai dari akpol sampai dengan sekolah apapun adalah kita belajar kepemimpinan di situ Pak. Di sinilah kita terapkan seni-seni kepemimpinan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Saya rasa demikian dan terima kasih. Dan saya sekali lagi mengucapkan luar biasa langkah yang Bapak ambil. Dan saya setuju sekali apa yang sudah dilaksanakan. Dan kita menghadapkan orang yang tepat untuk di pengadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 5 menit Pak Jenderal. Bagaimana ini? Berikutnya Mas Heru
Siap-siap Bapak Trimedia Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan seluruh pejabat utama Polri pada hari ini. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi pada institusi Polri. Sekaligus saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban Brigadir J yang telah menjadi korban pada peristiwa itu. Pak Ketua, ini Pak Ketua. Mohon berkenan, saya melihat di sini kalau saya nggak salah lihat, yang terhormat Wakil Ketua DPR. Apa iya? Oh, sudahlah ini. Aturannya Pak, karena kalau bisa di meja pimpinan. Apa itu? Wakil Ketua. Bisa dilanjut? Sebentar. Mana Wakil Ketua DPR? Oh, Bapak Dasko. Iya, kalau mau ke depan kami persilakan. Tapi beliau memilih sendiri di belakang. Jadi tenang aja. Baik. Saya takut salah mata saya Pak. Ya. Dia sedang bersikap rendah hati. Nanti one day tinggi hati, sekarang rendah hati dulu. Ya. Dipersilahkan. Lanjut Ketua ya. Ya. Terima kasih Ketua. Berikutnya tentu kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban Brigadir J yang telah menjadi korban pada peristiwa tersebut. Tentunya ini ada sebuah ungkapan yang perlu kita renungkan, ibarat nilas titik rusak susu sebelanga. Karena ulah oknum kemudian institusi yang menjadi korbannya. Nah saya kira ini menjadi koreksi bagi kita bersama bahwa institusi Polri perlu mendapat dukungan penuh dari kita semuanya untuk memberikan untuk melakukan pembenahan. Kemudian selanjutnya tentu saya ingin menyampaikan dukungan kepada Polri bahwa ternyata Polri tidak bersikap secara gegabah, tidak bersikap secara sembrono ketika dalam menangani kasus ini. Kita tahu bahwa seluruh Indonesia semuanya kena prank, Pak. Semuanya kena prank. Dan saya mengapresiasi atas sikap Pak Kapolri tidak kemudian mengikuti alur, tapi kemudian dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh pertimbangan kemudian mampu mengendalikan situasi ini menjadi terang benderang. Nah selanjutnya tentu ini momentum yang baik bagi Polri dalam hal pembenahan institusi Polri ke depan. Setelah kemudian kejadian kemarin ini beredar kemudian ada informasi di masyarakat Pak Kapolri. Ada tadi disampaikan oleh sahabat Tobas tadi, ada konsorsium A, B, C, dan D. Saya kira ini perlu diperdalam Pak Kapolri kalau memang ini betul adanya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada waktu rapat di sini. Polri tidak akan pernah rugi, Polri tidak akan pernah takut jika kehilangan 1, 10, 20, 30, 40, 50 anggota Polri yang kemudian mencoba untuk merusak institusi Polri. Saya kira ini semangat yang perlu kita dukung dan jaga bersama. Ini terkait dengan komitmen, ketegasan dan keberanian dari Bapak Kapolri. Ke depan tentu ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Semoga ke depan tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali peristiwa yang seperti ini. Saya kira itu pimpinan. Sekali lagi bravo Polri dan semangat terus. Salam presisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Berikutnya Bapak Trimedia Panjaitan, sekaligus mohon izin arus bawah diteruskan oleh Pak. Terima kasih saudara pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, saudara Kapolri beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama saya senang, saya hitung ini 24 orang rombongan Saudara Kapolri. Semuanya pakai baju dinas. Biasanya kalau sirse itu kalau datang ke DPR nggak baju dinas. Tapi kali ini baju dinas, mudah-mudahan semangat untuk mempolisikan diri kembali. Sehingga semuanya baju dinas. Yang kedua, mudah-mudahan saya nggak telat, nggak kelebihan waktu. Saya mencatat Saudara Kapolri bilang atas arahan Presiden itu 3 kali. Kelihatan sekali Saudara Kapolri sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Sehingga disebut 3 kali. Nah yang ketiga, saya mungkin tidak akan bicara, sudah banyak kawan-kawan bicara soal kasus. Bagi saya kasus ini udah 80-90%. Ya. Tinggal kita menunggu persidangannya nanti. Itu adalah hak dari Saudara Kapolri. Menurut saya apakah mau menyebutkan motif apa tidak. Ya. Sebenarnya disebutkan juga setelah saya tanya kiri kanan muka belakang, nggak ada yang terlalu luar biasa. Karena semakin kita tutup-tutupin, orang semakin penasaran. Kalau nggak ada yang terlalu luar biasa, sampaikan aja Saudara Kapolri supaya semua terang benderang. Ya. Nah yang keempat, kan tersangka ada 4 apa 6 tadi Saudara Kapolri menyebutkan. Tapi yang saya agak kaget tadi yang kena kode etik kemarin 83 sekarang 97. Nah kalau boleh kami diberikan nama-nama itu ya, jabatannya, perannya. Kalau memungkinkan Saudara Kapolri tadi juga sudah dijelaskan sedang berlangsung sidang kode etik. Hemat saya kalau sudah berlangsung, terutama yang sudah berstatus tersangka itu, seyogianya bisa langsung diputuskan. Dan kalau itu terjadi Saudara Kapolri, ini peristiwa yang langka di tubuh Polri. Biasanya diputus bersalah itu setelah ingkrah kode etiknya. Ya terakhir kan Broto Seno itu yang ramai dibicarakan. Jadi kalau sampai Saudara Kapolri memutuskan sebelum masuk persidangan, ya kita makin yakin apa yang ingin dilakukan oleh Saudara Kapolri, termasuk tambah terus 97, saya nggak tahu nih. Kalau besok tambah lagi, ya. Nah 97 ini apa perannya? Ya. Karena saya mendengar di situ juga ada Adi Makayasa. Masih 83 itu, ada seorang Adi Makayasa yang termasuk. Dan apa peran dia? Itu kan gak gampang orang jadi Adi Makayasa. Jangan sampai orang yang perannya sedang-sedang saja, tapi digantung sedemikian lama. Karena kalau kita hitung, dalam catatan saya ini peristiwanya 1 bulan 17 hari. Alias 47 hari kalau kata orang Medan. Nah, tolong jangan di pending karena mereka ada keluarganya menyampaikan Saudara Kapolri dengan peran yang minim tapi sudah muncul stigma kepada mereka, keluarganya, pembunuh. Padahal perannya minim sekali. Ada yang cuma disuruh bikin mindik, ya kan itu atas perintah. Betul nggak Pak Kabar Eskrim? Ini teman saya begadang di Medan nih Kabar Eskrim. Masuk barang itu. Di Aston. Cuman beliau kadang-kadang mulai lupa. Iya kan? Romo? Nah segeralah itu putuskan Saudara Kapolri supaya mereka juga tenang. Kalau memang bersalah ya disikat. Kalau tidak ya segera peringatan ringan, tertulis, demosi. Nah yang kelima Saudara Kapolri
dari kasus ini menurut saya segera melakukan bersih-bersih dan konsolidasi. Kalau saya mengusulkan, tadi juga sudah sebagian teman menyampaikan, kalau seandainya ada masih anasir-anasir Sambo, ya dipinggirkan. Bukan disikat, tapi dipinggirkan. Kalau ada anasir-anasir yang tidak merah putih dengan saudara Kapolri, tidak mendukung kepemimpinan saudara Kapolri, pinggirkan juga. Nggak usah ragu-ragu, mau senior, mau junior, pinggirkan. Karena saudara Kapolri ini sangat didukung oleh masyarakat. Ya. Sangat didukung Presiden, sangat didukung oleh Komisi 3. Saya penanya ke-9, padahal saya datang jam 9 kurang 10. Saya pikir saya udah paling enggak penanya ke-5 lah. Ternyata ke-9. Ya mungkin kena TV banyak live kan? Kalau kata Pak Bambang Pacul. Waktu. Ya sebentar Pak. Nah tolong lakukan itu Pak. Dan kelima, tolong benahin juga internal Polri, terutama kalau saya membaca Pak, kewenangan Propam itu yang Pak tanda tanganin tanggal peraturan polisi nomor 7 itu Pak, terlalu luas kewenangannya. Evaluasi lah ini. Ya, walaupun ini Juni baru ditanda tangan ya. Dan dia yang menyelidik, dia yang memutus. Kalau orangnya tepat, bagus. Ternyata orang yang ada di situ nggak tepat. Termasuk juga Serse. Apakah sudah benar? Karena seringkali sekarang kita melihat Bareskrim, semua perkara di daerah ditarik. Kemudian posisi Karwasidik itu. Nah soal-soal seperti itu dibenahi Pak. Supaya kita kembali amanat pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi loh yang pertama. Mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu bagian ketiga Saudara Kapolri. Bukan bagian pertama. Nah supaya itu, dan itu kemudian diterjemahkan dengan Undang-Undang Nomor 2. Itu yang kita harapkan. Kita mendukung ya, kepemimpinan Saudara Kapolri, tapi harus tegas. Karena ada kritik dari masyarakat juga, leadership yang harus kita tonjolkan ya, dan bisa menggrip. Sehingga ini blessing in disguise menurut saya bagi Saudara Kapolri untuk melakukan konsolidasi. Dan menurut saya maksimum Oktober ini harus sudah selesai. Karena 2023 Polri sudah harus mempersiapkan pengamanan pemilu, Pilek dan Pilpres yang baru pertama kali kita buat secara serentak. Dan itu yang harus dilakukan. Kembalilah Polri kepada jati diri. Supaya saya beruntung Saudara Kapolri, saya baru jadi anggota DPR pada saat Undang-Undang Nomor 2 2022. Dulu Pak Logan Syagian yang mewakili Polri pembahasan undang-undang itu. Dan itu tonggak sejarah sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu. Kembali kepada jati diri. Jadi intinya reformasi dan reposisi Polri supaya makin dicintai oleh masyarakat. Terima kasih Saudara Pimpinan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Artrimet, karena saya sementara menggantikan Pak Ketua yang lagi ke belakang. Tadi menarik antara Pak Kabar Eskrim dengan Pak Trimet. Emang benar Pak begadang bersama Pak? Sebelum ke Pak Rudi Masud, saya hanya dua. Yang pertama, tuntutan masyarakat Pak Kapolri, seorang tersangka Ferdi Sambo belum dilihatkan ke publik selama di Brimob. Yang kedua, revolusi mental secara menyeluruh
dari atas sampai ke bawah segera Bapak lakukan untuk kepentingan institusi besar kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan beserta dengan seluruh rekan-rekan Komisi 3 yang kami banggakan, Pak Kapolri beserta dengan seluruh jajaran. Mudah-mudahan selalu sehat Pak, kuat menghadapi semua ujian dan cobaan ini. Pertama saya ingin menyampaikan Pak, berkaitan dengan Polri secara peranata sosial dan hukum ini adalah sebagai entitas negeri, entitas bangsa ini penting sekali bagi negara. Mengapa Pak? Karena diberikan tugas dan kewenangan yang luar biasa. Tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga dalam mengayomi masyarakat dan seluruh lingkungannya. Ini adalah peranata sosial ini Pak. Dan secara manajemen saya apresiasi apa yang dilakukan dan ditindakan oleh tindakan Pak Kapolri adalah melaksanakan manajemen untuk opsi paling cepat, paling tepat serta efektif dan efisien, yaitu mengembalikan citra polisi kepada publik. Maka Polri ini wajib melaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Apa itu Pak? Adalah komitmen Pak Kapolri. Potong kepala ikan busuk itu Pak. Itu adalah komitmen dari Pak Kapolri. Tetapi menurut saya Pak, ada juga hal yang harus dilakukan Pak Kapolri, bukan hanya komitmennya, tetapi juga adalah pemberantasan ini harus wajib dilaksanakan, bukan hanya potong kepalanya saja Pak. Tetapi ekornya pun juga harus ditebas, badannya juga harus dibakar Pak. Ini baru menunjukkan tindakan dari presisi Pak Kapolri ini. Kami apresiasi Pak untuk hal itu. Dan juga ada beberapa hal Pak yang menjadi pertanyaan seluruh publik saat ini adalah berkaitan dengan mengapa kejadian ini bisa terjadi di rumah petinggi Polri Pak, yang notabene adalah polisinya polisi. Di mana kepemimpinan Polri ini Pak, tentunya yang menjadi pertanyaan kita adalah membiarkan terjadinya malpraktek. Penyidikan yang luar biasa ini tentunya bukan hanya di mata Kapolres Pak, tetapi juga di mata Kapolda, bahkan juga mungkin di mata Kapolri Pak. Nah yang saya juga ingin tanyakan adalah, bukankah kewajiban seorang Polri bila mana menemukan TKP ini untuk menjaga status quo-nya? Karena kenapa di sini terjadi rekayasa Pak? Terutama adalah berkaitan dengan kerusakan segala yang terjadi di tempat TKP. Hilangnya juga barang bukti. Ini juga menjadi persoalan Pak. Karena dalam peristiwa ini seolah-olah terjadi justru pembiaran. Karena kenapa Pak? Sengaja di TKP ini dirusak ini barang-barang yang menjadi alat bukti ini. Nah yang repotnya Pak adalah segerombolan Pak. Sekelompok polisi propam yang mestinya notabene sebenarnya tidak punya kewenangan di dalam melaksanakan mengolah TKP. Ini yang menjadi masalah, bukan hanya melanggar prosedur Pak, tetapi adalah merendahkan kualitas profesional penyidikan, dan yang lebih repotnya lagi adalah mengkhianati sumpah jabatan, tribrata dan catur prasatya. Sekali lagi Pak, tanpa menampilkan rasa kemanusiaan yang harusnya dijaga dan dijunjung tinggi oleh Polri, apalagi korbannya ini adalah anggota Polri sendiri Pak. Ini perlu menjadi diungkap kasus ini Pak seterang-terangnya, agar masyarakat kita ini mengetahui bahwa Polri kita ini adalah Polri yang presisi. Dan juga ada yang ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak, adalah berkaitan dengan momentum. Momentum perubahan internal ini sangat-sangat penting Pak. Terutama di seluruh aspek organisasi. Karena kenapa? Yang mesti harus dilakukan adalah bukan hanya jangan langkah-langkah pragmatis Pak dan pencitraan saja. Tetapi yang paling penting adalah Polri menggunakan momentum ini untuk bisa berbenah mulai dari tataran kepemimpinan, manajerial, dan tentunya juga adalah berkaitan dengan pelaksana teknis. Penting sekali ini Pak Kapolri. Karena kenapa? Masyarakat kita ini, bangsa ini sangat menaruh harapan yang besar dengan kepemimpinan Bapak. Dan juga saya ingin sekali Pak menginginkan bahwa kita menginginkan bahwa Polri kita ini Pak adalah satu di dalam internal kepolisian ini. Tentunya saya mengharapkan bahwa tidak ada polisi-polisi kita ini Pak yang melacurkan diri, terutama kepada penjahat Pak. Ini menjadi permasalahan Pak. Karena kenapa? Bapak apapun bentuknya yang harus dilakukan Pak adalah berkaitan dengan
jaringan 303. Mau benar ataupun mau salah, mesti harus Pak Kapolri memberikan jawaban itu. Mau benar ataupun mau salah, Pak. Yang kedua adalah berkaitan jika di dalam kegiatan ini ternyata memang ada kesalahan, maka harus ditindak. Apapun jabatannya Pak, apakah itu pejabat tinggi, Kapolda, Kapolres Pak, ini harus Pak dilakukan ini. Dan yang paling utama adalah mengusut berkaitan dengan TPPU-nya Pak. Yang berikutnya saya juga mengharapkan sekali bahwa polisi ini harus berdaulat pada hukum dan kewenangannya. Jangan sampai kewenangannya ini Pak digadaikan. Kewenangan Polri kita ini, dan yang paling repot adalah berkaitan dengan justru kejahatan ini yang berdaulat untuk mengeksploitasi kewenangan daripada Polri. Sekali lagi Pak Kapolri, potong kepala ikan busuk ini yang menjadi slogan Bapak, masyarakat kita sangat menunggu daripada tindak tanduk Pak Kapolri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan. Perpanjang dulu pimpinan. Terima kasih. Saya perpanjang dulu ya. Sampai jam berapa nih? Jam 3 lah ketua, langsung aja. Jam 1. Jam 3 ketua. Saya perpanjang dulu sampai 13.30 ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3, Pak Kapolri, Pak Wakapolri beserta jajaran Polri yang pada malam ini, pada siang ini lengkap sekali. Sudah banyak yang ditanyakan oleh kawan-kawan Bapak. Mungkin karena pertanyaan saya juga untuk mempersingkat waktu tidak mau mengulang-ulang lagi. Saya hanya tadi kebetulan saya mau bertanya, sudah ditanya oleh Pak Jeki, sampaikan oleh Pak Jeki. Saya juga belajar dari pengalaman ini Pak. Ini suatu kejadian yang rasanya unbelievable, tidak bisa dipercaya Pak. Seorang bintang 2 bisa melakukan hal seperti itu. Jadi saya mendukung sekali apa yang diusulkan Pak Jeki tadi. Mungkin karena Bapak kan kalau mau naik pangkat, mau sekolah segala macam itu melalui suatu proses, ada psikotes, ada segala macam. Begitu sudah selesai sespimti, kan itu udah lepas semua. Sementara jabatan makin tinggi itu bukan juga tekanan psikologis dan tekanan lain-lain itu hilang Pak. Makin tinggi kita makin berat dan tanggung jawab psikologisnya juga pasti lebih berat. Jadi belajar dari pengalaman ini mungkin apa yang disampaikan Pak Jeki tadi, saya juga mendukung untuk umpamanya hal-hal seperti ini dalam rangka penempatan jabatan, walaupun dia katanya jabatan bintang atau itu adalah prerogatif presiden atau dengan SK presiden, tetapi proses psikotes ini belajar dari pengalaman ini sekali lagi untuk dilakukan psikotes Pak. Untuk mengenal kembali kejiwaannya yang terakhir psikologisnya dia setelah dari sespimti yang mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun segala macam ini, yang tentu pengalaman-pengalaman ini bisa mempengaruhi psikologis yang bersangkutan. Karena ini suatu kejadian yang unbelievable Pak, tidak bisa dipercaya Pak, seorang bintang 2 bisa melakukan hal seperti itu. Ya atau kita kalau orang di lapangan atau ngomong itu nggak usah sampai begitulah kalau mau melakukan seperti itu. Ya, jadi itu aja Pak Kapolri titipan saya, pesan saya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bintang. Ini Pak Iksan, harusnya yang grogi nih Pak Kapolri loh. Cuman Pak Iksan ikutan grogi jadinya. Pak Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, tim sus, Kabar Reskrim, dan semua pihak yang begitu responsif dan mengambil resiko dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sehingga bisa terungkap terang benderang, karena kasus ini harus diakui telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Semoga dengan terungkapnya kasus ini, institusi Polri bisa kembali mendapat kepercayaan dan simpati dari masyarakat.
Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dan penekanan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri. Pertama, tentang anggota Polri yang terlibat di luar 5 tersangka yang katanya akan segera dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan akhir pekan ini. Seperti kita ketahui bersama, setidaknya sudah ada 35 anggota Polri lebih yang terbukti melakukan pelanggaran etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J ini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mereka dinilai melakukan obstruction of justice, upaya menghalangi proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, bahkan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan jumlah tersebut hanya 10% dari jumlah yang sebenarnya. Nyanyian pengacara keluarga Brigadir J selama ini yang kemudian satu persatu mulai terbukti, membuat publik akhirnya menyimpulkan bahwa Kamarudin ini tentu saja mendapat pasokan data dari internal Polri yang ingin agar kasus ini terungkap secara terang benderang. Karena tanpa pasokan data dari internal Polri, rasanya cukup sulit bagi seorang pengacara untuk bisa mengungkapkan data-data seperti nyanyian Kamarudin Simanjuntak di berbagai televisi, media cetak, dan media online. Namun terlepas dari pertanyaan saya dan juga mungkin mewakili publik kepada Bapak Kapolri dan jajaran saat ini adalah, pertama, kira-kira berapa banyak lagi jumlah anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini? Apakah masih terus berkembang ataukah sudah cukup dengan kasus yang terbukti sekarang ini? Kemudian apakah masih ada keterlibatan Jenderal Bintang 2 dan Bintang 3 yang lainnya yang membackup di luar 3 jenderal yang sudah diketahui selama ini? Lalu menurut saya pertanyaan yang paling penting dari publik yang belum terjawab hingga kini adalah mengapa begitu banyak anggota Polri yang terlibat, terutama pada level perwira, pertama, menengah, hingga perwira tinggi. Pertanyaan yang kemudian, faktor apa yang paling dominan sehingga para perwira tersebut mau membantu Pak Verdi Sambo? Kalau jabatannya sebagai mantan Kadipropam yang dalam tanda kutip begitu dikdaya di Polri, mungkin semua orang tahu. Tetapi tentu saja ada faktor lainnya yang paling dominan. Apakah mungkin karena mereka adalah gerbong untuk menjadikan Verdi Sambo sebagai the next Kapolri misalnya? Atau kekuatan untuk mendukung the next Presiden RI? Atau karena faktor lainnya seperti keuntungan finansial? Kemudian kami juga ingin mengetahui seperti apa gambaran klaster kelompok-kelompok dalam tubuh Polri saat ini yang menjadi perbincangan publik. Karena selain pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD soal bagaimana pengaruh kerajaan Pak Sambo di Polri, apakah betul di dalam tubuh Polri ada 3 klaster kekuatan utama saat ini, yaitu klaster kekuatan Bapak Kapolri sendiri, klaster kekuatan Pak Verdi Sambo, dan klaster kekuatan jenderal-jenderal di luar klaster Pak Kapolri dan Pak klaster Verdi Sambo. Mungkin pada kesempatan ini Pak Kapolri bisa menjelaskan gambaran seperti apa politik institusi di tubuh Polri yang berkembang di masyarakat agar tidak menjadi bola liar. Kalau memang ingin menjelaskan secara vulgar, mungkin secara samar-samar juga tidak apa-apa Pak Kapolri. Yang penting kami bisa mengetahui kondisi terkini di tubuh Polri. Kemudian berkaitan dengan kedidayaan Kadipropam, pada kesempatan ini saya sepakat dengan Pak Menko Polhukam agar Kapolri dan jajarannya bisa menata ulang kedudukan kewenangan Kadipropam, sehingga pada masa mendatang Kadipropam tidak powerful seperti sekarang ini. Yang kedua, soal bagan jaringan konsorsium judi 303 yang beredar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Waktu Pak Dipo kalau baca begitu, nanti hampir 1 jam nggak selesai. Pak, kurang 2 menit. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Verdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya, yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pak Dipo. Ya, sekali Pak. Saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum aja Pak Dipo.
Interupsi Yang sudah beredar, pimpinan. Ketua. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoax. Jadi Izin pimpinan. Izin interupsi. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Saya masih Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak bisa anggota interupsi. itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya interupsi juga dipotong? pimpinan. Nggak bisa Nggak saya boleh interupsi kok mengejas, dipotong. anggota bertanya, Apa tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak Izin boleh interupsi, Bapak. pimpinan. Saya interupsi kok dipotong gimana? Bukan Pak, Bapak nggak Bapak boleh ngerti mengejas nggak? juga Baca anggota saya tatipnya. Pak. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa dulu. saya interupsi Selesai kok. anggota saya Pak. Saya interupsi Pak. Ya pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Kalau dikasih mana Saya yang interupsi. harus bicara duluan. Kalau lagi interupsi boleh. Baca tatip. Izin Pak Ketua. Kita tenang pimpinan. Ya. Terima kasih Pak Nasir Jamil. Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama. Itu maksud saya. Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara tentang hukum. Kalau potong juga masalah pembicaraan, baca tatip. Boleh enggak interupsi, boleh enggak mau ngomong. Jadi begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dipo lanjut. Saya Pak Dipo. interupsi dulu Pak. Lanjut Pak Pimpinan. Dipo. Nanti dulu. Sebentar, Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu Pak Cucun. Biar selesaikan. Ya, saya lanjutkan Ketua. Saya juga orang hukum Ketua. Sudah doktor belum? Ya bukan begitu Ketua. Oke. Sedangkan ini saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Sedangkan pada bagian jarukan konsorsium judi 303 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online di Medan. Dan pada konsorsium judi 303 muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Brigjen Dian Andi Suryadi. Ada yang bilang itu sebagai upaya balas dendam terhadap Kabareskrim yang kini sedang bekerja keras. Intinya Ketua, saya cuma nanukan di sini. Kalau ini tolong pernyataan saya pertanyaan ini tolong dijawab oleh Pak Kapolri. Kalau Muhammad tidak terlibat, tinggal kita menjelaskan dari Kapolri. Ini sudah beredar berita sudah beredar di luar. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipo. Berkenan Pak Dipo yang tadi kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo, itu lebih mantep. Boleh nanti Ketua setelah ini. Boleh langsung aja Pak Dipo. Biar difoto. Pak Dipo nggak apa-apa. Pak Cucun nggak apa-apa ya? Pak, bentar Pak, saya minta tertib juga ini. Tidak boleh, saya itu pas sama dengan Bapak juga menduduki pimpinan. Gak pernah saya diktator, anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota Pak. Ini anggota praksi saya, Bapak jangan potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu, jangan ke substansi, biarkan anggota saya ngomong Pak. Gak boleh, saya juga sama pimpinan di luar komisi ini, saya menghargai anggota mau ngomong apa silakan. Hak anggota di nunggu MD3 loh Pak sama-sama. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter, Pak Adis dokter, harus dikomparasikan gitu, nggak boleh Pak. Apa jadi standar dokter itu? Ya, sudah Interupsi Pak, interupsi pimpinan. Ntar dulu. Pimpinan interupsi. Pak Adis sebentar Pak Adis. Interupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomong diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya hanya meluruskan. Pimpinan, saya belum selesai pimpinan. Saya hanya meluruskan di sini. Jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang. Pimpinan, Dulu. kita semua Jangan sebut turunkan nama. ton. Interupsi pimpinan. Pimpinan. Ntar dulu. Tolong, Ntar dulu. ketegasan. Karena Pimpinan yang sementara saya yang Ahmad Saroni, pimpin, ya, pimpinan. mohon Interupsi, kiranya dibikin untuk tidak semua berinterupsi. Enggak begini Sementara. Saya Supriyansa Pak dari Golkar bicara. Saya Ntar dulu. Saya pikir kita sudahi masalah ini. Teman-teman. Saya juga Supriyansa dari Golkar sama bicara Pak. Teman-teman, Gini, pimpinan ini dari Teman-teman. awal kan sudah kita pastikan. Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Itu paham pimpinan. Kalau etika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas
rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan, sabar dulu. Tadi terkait dengan Pak Dipo, saya kan tadi menyampaikan secara umum saja karena waktu yang telah sangat padat sekali. Cuman itu aja. Terkait dengan Pak Adis, mungkin kalau masalah doktor atau segala macam, kita semua pasti punya jabatan, punya gelar. Tapi kiranya kita yuk sama-sama dinginkan kepala. Kasihan Pak Kapolri udah stres ini dia. Interupsi pimpinan. Lebih baik kita mengedepankan kepentingan persaudaraan pada saat ini. Pak Cucun, terima ya Pak Cucun ya. Enggak, interupsi pimpinan. Oke, sekarang saya kendalikan. Disekor dulu pimpinan. Nanti Istirahat, saya isoma. Saya skor dulu rapat ini untuk sholat zuhur sambil makan. Sebentar kita lanjut. Setuju ya? Pak Ketua, Pak Ketua, Pak. Sampai jam 13.30. Ya, terima kasih.